Baik Pak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marianus Beza, biasa dipanggil Rian, semester 3D. Di sini saya akan membuat video pelajaran mata kuliah pendidikan. Saya akan menjelaskan peralatan liturgi gereja, mengenal dan memahami maknanya. Selamat datang dalam perjalanan kita untuk memahami lebih dalam mengenai peralatan liturgi gereja Katolik. Setiap benda yang digunakan dalam perayaan ibadah memiliki fungsi, sejarah, dan makna rohani yang mendalam. Dengan memahami peralatan ini, kita dapat lebih menghargai kekayaan tradisi dan spiritualitas gereja. Wadah yang pertama, piala atau kaliks. Wadah suci anggur. Piala atau kaliks adalah suatu bejana terpenting dalam liturgi Ekaristi. Ini adalah wadah di mana anggur ditempatkan untuk dikonsekrasikan menjadi darah Kristus, bagian esensial dari perayaan Ekaristi. Material dan simbolismenya. Biasanya, piala terbuat dari logam mulia seperti emas dilapisi emas. Penggunaan material berharga ini melambangkan kesucian, kemuliaan, dan pentingnya darah Kristus. Desainnya seringkali dihiasi dengan ukiran atau permata yang indah, mencerminkan keagungan sakramen yang dikandungnya. Ini adalah gambar dari piala atau kaliks. Yang kedua ada korporal dan pala. Korporal atau alas suci tubuh Kristus. Korporal adalah sehelai kain linen putih berbentuk persegi yang dibentangkan di atas altar. Fungsinya sebagai alas untuk piala dan patena selama perayaan Ekaristi. Kain ini secara simbolis melambangkan kain kafan tempat jenazah Yesus dibaringkan, menekankan kehadiran tubuh Kristus yang sesungguhnya di atas altar. Habis itu, pala atau penutup kudus piala. Pala adalah kain penutup kaku berbentuk segi empat yang digunakan untuk menutup piala dan patena yang berisi hosti atau anggur yang sudah dikonsekrasikan. Tujuannya adalah untuk melindungi isinya dari kotoran atau serangga, sekaligus menjaga kesucian dan kekudusan sakramen Maha Kudus. Yang ketiga ada ampul dan lavabo. Ampul atau wadah air dan anggur. Ampul adalah sepasang bejana kecil, biasanya terbuat dari kaca atau kristal, yang berisi air dan anggur. Air melambangkan kemanusiaan Kristus, sedangkan anggur melambangkan keilahiannya, yang kemudian keduanya dikonsekrasikan menjadi darah Kristus. Yang habis lavabo atau ritual pencucian tangan. Lavabo adalah wadah air dan handuk kecil yang digunakan oleh imam untuk mencuci tangan setelah mempersiapkan persembahan. Ritual ini melambangkan pembersihan diri dari segala noda dosa sebelum menyentuh tubuh dan darah Kristus, serta kesuciannya dalam perayaan kurban. Yang keempat, sibori dan piksis. Sibori atau penyimpan hosti kecil. Sibori adalah bejana tertutup, seringkali berbentuk seperti piala, tetapi dengan penutup yang digunakan untuk menyimpan hosti kecil yang telah dikonsekrasikan bagi umat. Sibori ini biasanya disimpan dalam bentuk tabernakel, tempat sakramen Maha Kudus disimpan di luar perayaan misa untuk adorasi dan komuni orang sakit. Selanjutnya ada piksis atau pembawa komuni.
Pyxis adalah wadah kecil yang mirip dengan shibori mini. Digunakan untuk membawa komuni kepada orang sakit atau mereka yang tidak dapat menghadiri misa. Ini memungkinkan sakramen Maha Kudus dibawa dengan hormat dan aman keluar gereja. Ini adalah gambar monstrans dan aspergil hisop. Yang kelima ada viruk, turibulum, dan lilin kandelar. Viruk atau trimbulum. Pedupaan harum. Viruk atau turibulum adalah wadah berbentuk mangkuk yang digantung dengan rantai 4 tempat dibakarnya dupa. Asap harum yang mengepul naik ke atas melambangkan doa-doa umat yang naik ke hadrat Allah, serta penghormatan kepada Kristus dan orang-orang kudus. Yang berikutnya, lilin kandelar yang melambangkan terang Kristus. Lilin kandelar adalah lilin besar yang dinyalakan selama perayaan liturgi, terutama di sekitar altar atau mimbar. Nyala lilin ini melambangkan Kristus sebagai terang dunia yang menerangi kegelapan dosa dan membimbing umatnya. Kehadirannya menciptakan suasana sakral dan penuh pengharapan. Ini adalah gambar turibulum dan lilin kandelar. Yang berikutnya, buku liturgi dan alat pendukung lainnya. Yang pertama, buku misah atau panduan iman. Buku misah adalah pegangan penting bagi imam dan pelayan liturgi. Berisi semua doa, bacaan, dan tata perayaan Ekaristi sesuai dengan kalender liturgi. Buku ini memastikan keseragaman dan kebenaran dalam setiap perayaan ibadah. Yang berikutnya, bel, gong, dan keprak. Yang berarti penanda suci. Alat-alat bunyi ini memiliki peran khusus dalam menandai momen-momen penting selama liturgi, seperti saat konsekrasi, elevasi hosti dan piala, atau dimulainya perarakan. Bunyinya membantu umat untuk lebih fokus dan menyadari kehadiran Tuhan. Yang terakhir, kesimpulan. Peralatan liturgi sebagai sarana sakral. Yang pertama, memiliki makna yang mendalam. Yang kedua, sebagai penghubung ilahi. Yang ketiga, sebagai kehadiran Tuhan. Setiap peralatan liturgi bukanlah sekedar benda mati. Di balik fungsinya yang praktis, terkadang makna rohani yang mendalam menjadikannya sarana sakral yang membantu umat merasakan kehadiran Tuhan dalam perayaan. Dengan memahami dan menghargai setiap peralatan ini, kita diundang untuk lebih mendalami iman kita dan berpartisipasi aktif dalam ibadah. Marilah kita terus menghormati dan memahami peran penting setiap peralatan dalam perayaan liturgi kita. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih.